Kita ingat, kata Tuhan yang dikenakan kepada Yesus tidak otomatis artinya Allah. Ya, kalau orang dari di luar menganggap ya Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Kalau Alkitab tidak mengatakan gitu. Yesus disebut Allah kalau dilihat dari sisinya sebagai firman Allah. Namun mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-10, ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Yesus. Terus? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia. Siapa yang Tuhan? Yesus. Siapa yang membangkitkan Tuhan Yesus ini dari mati? Allah. Allah. Kalau gitu kata Tuhan dan Allah sama nggak ada artinya? Beda. Enggak. Tuhan itu yang dibangkitkan, yaitu Yesus. Allah itu yang membangkitkan. Kalau gitu apa bedanya kata Tuhan untuk Yesus dan kata Allah di sini? Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Siapa Allah? Bapa. Berapa? Satu. Satu. Terus? Yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ya. Berapa Allah? Satu. Siapa? Bapa. Berapa Tuhan? Satu. Siapa? Yesus. Jelas kan? Berarti kata Tuhan dan kata Allah ternyata digunakan secara berbeda kalau itu kaitannya dengan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, ini kalau Tuhan dan Allah artinya sama. Kalimat itu tidak masuk akal. Gimana kok Allah membangkitkan Tuhan itu artinya apa? Kecuali kita nggak ngerti bahasa Indonesia gitu loh. Kalau kita mengerti bahasa Indonesia, di kalimat tidak masuk akal ini. Allah membangkitkan Tuhan. Padahal kalau kita mengerti dari ayat-ayat yang lain, ternyata Allah Bapa membangkitkan Yesus. Berarti gelar Tuhan untuk Yesus itu artinya bukan Allah itu sendiri. Apalagi dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Nah, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti yang menurut ayat ini yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa? Allah. Nah, maksudnya apa kalau begitu? Nah, untuk itu mari kita lihat perikopnya dari pasal 2 ini. Kita baca dari perikop Kisah Rasul 2 ayatnya 32 sampai 36. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, karena Allah ini adalah Bapa, di mana firman-Nya juga ada di dalamnya dan Roh-Nya ada di dalamnya. Maka ketika dikatakan Yesus itu dibangkitkan Allah, bukan saja Bapa yang membangkitkan Dia, tapi dirinya juga ikut membangkitkan Dia dan Roh-Nya juga ikut membangkitkan. Kebangkitan itu karya dari tertunggal. Makanya dikatakan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku, berarti aku yang merelakan diriku untuk mati. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya dari. Nah, tidak seorang pun yang mengambil nyawanya Yesus dari Yesus. Bukan Bapa, bukan setan, bukan iblis, bukan dosa, bukan malaikat. Tapi? Melainkan aku memberikannya menurut. Nah, melainkan aku memberikan nyawa itu menurut kehendakku. Jadi dia mati karena ya karyanya dia bersama dengan Bapa merelakan dirinya untuk mati dan juga Roh Kudus. Akhirnya aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah, aku berkuasa untuk mati, berkuasa untuk hidup kembali. Berarti jadi proses kematian dan kebangkitan Yesus itu karyanya Bapa, tapi juga karyanya firman-Nya dan juga karya Roh-Nya pada saat yang bersamaan. Kita baca dari Roma 8 ayat 11. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus. Nah, berarti yang membangkitkan Yesus siapa? Roh. Jadi kalau gitu waktu kebangkitan yang berkarya siapa? Ya Bapa dan firman-Nya dan Roh-Nya sekaligus. Kita tidak bisa memisah-misahkan Allah itu. Jadi kalau dikatakan, oh yang mati itu hanya manusianya saja. Itu ajaran yang ditolak oleh gereja Purba, oleh gereja Ortodoks di Timur. Pada waktu konsili yang ketiga di Efesus. Karena ajaran itu dipromosikan oleh orang namanya Nestorius. Yang waktu itu adalah patriark di Konstantinopel. Dia orang Syria. Dia mengatakan Yesus ada dua pribadi dan dua kodrat yang terpisah, yaitu kemanusiaannya sendiri, keilahiannya sendiri.
Kalau dikatakan yang mati hanya manusianya saja, berarti ada pemisah-misahan. Dan itulah ajaran Nestorianisme yang ditolak oleh gereja pada konsili tahun 431. Itu ajaran Nestorianisme. Tapi kalau yang dimaksud Allah yang mati, lah ini bahaya lagi. Kalau tidak ditambah Allah dalam penjelmaannya dan tubuh penjelmaannya itu yang mengalami mati. Kalau Allahnya mati, ya tidak mungkin Allah tidak bisa mati memang. Ya.